Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anti Mukhoyaroh, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404112879. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Blembem, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kelas 6 dengan materi Indahnya Ketetapan Allah, jenis-jenis takdir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan sampai nanti 1,5 jam ke depan dapat berjalan dengan lancar. Bu Anti minta tolong kepada Mas Tri untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya berdoa. Ya. Mari teman-teman, pelajaran kita buka dengan berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minas Semoga dengan doa kita tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Mas Tri. Selanjutnya adalah Nana. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Untuk Mbak Lita, Mbak Lita tolong untuk memimpin menjadi DJ. Pancasila. Anak-anak, Bu Anti mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang apa? Kodok dan kodat. Ada yang tahu apa arti dari kodok? Berarti kode itu adalah ketentuan yang berasal dari zaman azal.
musibah. Itu untuk kode. Materi kita hari ini adalah apa? Jenis-jenis takdir. Apa? Jenis-jenis takdir. Pada bab ini kita akan mempelajari yaitu nanti pengertian takdir, takdir mubram dan mu'allaq, kemudian penerapan sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah beriman kepada takdir. Sebelum Bu Andi lanjutkan, Bu Andi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Anak-anak mampu menjelaskan jenis-jenis takdir, yaitu takdir mubram dan mu'allaq beserta contohnya. Tujuan yang ketiga yaitu anak-anak mampu menjelaskan sikap yang benar terhadap takdir Allah seperti ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. Terakhir, anak-anak mampu menjelaskan hikmah beriman kepada takdir Allah. Oke anak-anak, kita memasuki materi yang pertama. Jadi anak-anak, manusia ini terlahir dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketentuan yang ada pada diri kita adalah terbaik menurut Allah. Yuk simak materinya. Oke. Mbak Anggun, kenapa Mbak Anggun? Yuk kita dengarkan dulu. Bisakah kita mengubah hari kematian kita? Bisa nggak Anggun mengubah hari kematianmu sendiri? Tidak. Mas Nandito bisa mengubah hari kematian Nandito? Tidak. Tidak bisa. Karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan bisa dirubah oleh kita. Yang kedua, bisakah kita merubah nilai rapor kita? Mbak Lintang bisa? Bisa. Misalkan sekarang nilainya cuma 50, besok pas ujian mau dapat nilai 90, bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Belajar. Apalagi? Berdoa. Berusaha. Pintar sekali. Ternyata takdir itu ada dua macam. Ada yang seperti tembok kokoh yang tidak bisa kita ubah, dan ada juga yang seperti pintu bisa kita buka dengan kunci usaha. Jadi anak-anak, qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Disebut juga dengan apa? Takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram. Yang kedua adalah takdir. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang mutlak, tidak dapat diubah. Lintang itu ditakdirkan perempuan, tidak usah merubah diri menjadi lintang laki-laki, tidak usah. Adalah takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir apa? Takdir mu'allaq, di mana ketentuan Allah yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar. Contohnya anak yang malas belajar menjadi pintar apabila rajin. Orang yang kekurangan dapat kaya apabila selalu berusaha dan bekerja keras. Dalil takdir mu'allaq adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tepuk satu, tepuk dua, konsentrasi. Tepuk tiga, tidak belajar. Oke anak-anak, sekarang Bu Andi akan menampilkan sebuah video kisah inspirasi usaha seorang atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan bingung aja. Siapa yang lagi? Biasanya sakit ini siapa itu? Cuma tunggu ya, sama tidur aja kalau gitu. Bingung aku. Sampai waktunya selesai. Yang pertama, hikmah beriman kepada takdir Allah. Yang pertama adalah menyadari bahwa semua ketetapan berada di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa.
Kalau anak-anak sudah berusaha, sudah berdoa, besok yang kelas 6 ini sudah berusaha, sudah berdoa, sudah belajar, udah ikut tryout, kok TKA-nya besok nilainya masih belum bagus, anak-anak tetap percaya bahwa ketetapan berada di tangan Allah. Alhamdulillah anak-anak, setelah ini kita akan mengerjakan lembar kerja atau penilaian buat anak-anak. Nanti setiap kelompok, setiap kepaduduk ini sudah boleh dibuat setting sebagai satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok. Silakan untuk Mbak Naura mengambil lembar jawab ke depan dan dibagikan kepada teman-temannya. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia, nah itu mubrom atau mu'alaf. Siti atau Anggun rajin belajar sehingga berhasil meraih juara kelas, itu takdir mubrom atau takdir mu'alaf. Tadi takdir mubrom apa? Yang tidak bisa dirubah. Takdir mu'alaf adalah takdir yang bisa dirubah dengan usaha. Ayo Mas tadi itu dikerjakan. Nah, tinggal centang-centang sama isei mengisi apa tadi? Menjawab pertanyaan. Contohnya sebutkan contoh takdir mubrom dan mu'alaf. Nah, itu anak-anak tulis mubrom contohnya apa, takdir mu'alaf contohnya apa, begitu ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Ya, itu Mas. Betul, nanti harus ditulis baru ditulis. Aduh, bikin itu. Satu, dua, tiga. Kapal semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Sampai duduk. Dum, dum, dum. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dum, dum, dum. Set. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Semangat. Bener. Ah, kayak mau mana? Wis. Dua sama. Itu kan tanda berdoa. Berdoa dan beribadah naik tangga. Kalau bermalas-malasan turun, itu ada ularnya yang bermalas-malasan. 6. Melupakan tujuan utama. Ye, turun bermalas-malasan. Boleh lihat, tarik. Nah, Lintang juga boleh ikut tarik. Nah.
cita-cita yang kalian inginkan. Masya Allah anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai. Kata-kata penutup hari ini adalah tumbuh itu perlu perjuangan. Bahkan biji yang kalian tanam, biji kecil, itu pun harus berjuang. Bagaimana dia bisa menembus tanah? Kalau bijinya itu diem aja, nggak mau berjuang mencari tanah, dia akan mati di dalam tanah. Dia tidak akan tumbuh, dia akan mati. Tapi biji yang terus berusaha dan mau selalu berjuang, ia akan mendapati mentari. Dan dia pada akhirnya akan tumbuh lebat menjadi tanaman yang lebat dan bermanfaat. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini sangat luar biasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat anak-anak. Apabila tadi dari awal sampai akhir Bu Anti banyak salah dalam menemani anak-anak belajar, Bu Anti minta maaf. Apabila anak-anak juga ada salah kepada Bu Anti, sudah Bu Anti maafkan. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan apa yang anak-anak cita-citakan bisa tercapai. Amin. Allahumma amin. Nanti setelah ini bisa dipajang ya, bisa ditempel di kelas untuk kalian bisa bermain setiap harinya. Oke anak-anak, sikap duduk sempurna. Siap. Sebelum bulan tutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Tidak, alhamdulillah. Oke, sudah siap. Tempo 1. Tempo 1. Ucapkan salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Anti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.